Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Saopik. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tutorial, yaitu di mana kita akan membuat sebuah website layanan jasa transportasi. Di mana website ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman layanan jasa transport ya. Bagaimana caranya? Apa aja fiturnya? Yuk tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena kita akan terus membagikan tutorial terbaik dan terupdate hanya di Bicara IT. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat sebuah landing page, di mana di sini tujuan kita adalah untuk menampilkan beberapa daftar transport ya, di mana ada beberapa fitur yang akan kita di mana ada beberapa fitur yang akan kita buat. Di sini ada gambar transport, ada detail harga, sama ada fitur daripada atau spesifikasi daripada mobil tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan untuk komputernya ya, untuk tampilan mobile atau handphonenya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, cukup bagus ya. Di sini ketika si user, di sini ada tampilan harga ya, tampilan harga utama, ada spesifikasi sama detail harga. Nah, kenapa detail harga ini penting? Karena di beberapa layanan jasa transport di berbagai daerah itu mereka mempunyai banyak varian harga. Ada yang include sopir, ada yang tanpa sopir, ada yang durasinya 12 jam dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita buat detail harga seperti ini. Nah, karena kenapa kita membuat modelnya kayak tab gini ya? Di sini kita mempunyai dua tab, ada tab spesifikasi dan tab detail harga. Nah, kenapa kita tidak munculkan secara keseluruhan? Karena itu akan membutuhkan space yang terlalu panjang dan si user kemungkinan akan kebingungan ketika mereka melihat harga. Nah, untuk itu kita akan buat seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini untuk memulai pekerjaan kita membutuhkan dua plugin yang kita butuhkan untuk membuat landing page jasa transportasi kita ya. Yang pertama itu adalah Jet Engine. Oke, Jet Engine. Buat teman-teman yang belum tahu Jet Engine itu apa, ini pluginnya. Oke, ini dia dari Crocoblog ya. Itu ada plugin Jet Engine-nya. Fungsinya sangat banyak. Di sini kita bisa memanfaatkan berbagai macam fitur. Kita tidak akan membahas detail mengenai plugin ini. Kita hanya membahas mengenai studi kasus yang akan kita kerjakan pada saat ini. Oke, jika teman-teman sudah menginstalnya, selanjutnya adalah kita membutuhkan Elementor Pro. Oke, Elementor Pro teman-teman sudah tahu semua. Oke, jika sudah, yang pertama yang kita mulai bekerja di bagian menu Jet Engine. Yang pertama itu di bagian listing. Di bagian post type. Nah, post type ini adalah berfungsi untuk membuat custom post sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita sudah membuat post type yaitu transport dengan nama transport. Nah, yang ini ya, yang ini bagaimana cara men-settingnya dan apa aja yang perlu kita lakukan. Kita lanjut di bagian edit. Di sini tidak saya buatkan tutorialnya dari awal ya, jadi sama saja sebenarnya. Di sini kita membuat di studi kasus yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Yang pertama di bagian post name itu ada transport ya, kita bisa tulis sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Selanjutnya ada beberapa fitur penting, yaitu di bagian advanced setting ya. Di advanced setting ini akan tercentang secara otomatis ya. Oke, kita hanya butuh beberapa settingan di menu icon untuk mengganti iconnya. Kemudian di bagian support
itu di bagian support kita di sini hanya membutuhkan title sama thumbnailnya saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah di meta field. Nah, di meta field ini kita akan membuat meta field berupa harga ya. Caranya tinggal tambah menu saja. Oke, di sini ada kita tulis harga, terus ini secara otomatis ya. Harga, terus post tipenya, di sini ada banyak pilihan. Di sini kita pakai teks saja. Oke, itu aja. Selanjutnya tinggal disimpan saja. Oke, ini kita buang karena nggak kita pakai. Contohnya seperti ini ya. Meta field harga, terus di sini ada field tipenya itu teks. Oke. Nah, selanjutnya di bagian sheet sama saja. Di sini kita tulis sheet, kita pakai tipe tagnya field saja, tipe field tipenya berupa teks. Oke. Nah, di bagian detail harga, karena di sini kita akan menulis banyak baris data ya, di detail harga ini kita akan buat jadi bentuk WYG. Apa ini? Gitu, ini buat fasilitas buat menulis sesuai dengan ada formatnya ya, format kayak di Word gitu. Oke, kita simpan saja. Nah, jika sudah, maka kita akan menuju ke bagian transport. Oke, ini adalah detailnya ya. Kita coba edit. Nah, oke, karena di sini sudah kita hilangkan untuk bagian kolom teksnya, makanya tidak ada. Yang ada itu hanya di bagian setting atau meta field yang sudah kita buat. Nah, untuk judulnya di sini kita tulis Avanza, nama transportnya ya. Harga mulai kita tulis seperti ini. Terus sheetnya, kenapa sheet ini penting? Karena seperti yang kita lihat di sini tuh di masing-masing transport itu sheetnya beda-beda ya. Oke. Selanjutnya di detail harga, ini bentuknya teks ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah, kita update saja. Ini adalah kerangka daripada transport yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara memanggil daripada daftar transport yang sudah kita buat ini hingga menjadi seperti ini. Oke, yang pertama di bagian Jet Engine itu kita bisa membuat sebuah listing. Oke, listing ini berfungsi untuk membuat custom template daripada daftar list yang akan kita panggil nanti. Nah, di sini saya sudah buat daftar transport ya. Kita edit with Elementor saja. Kalau cara membuatnya cukup gampang, klik add new saja. Terus itu post tipe, post tipenya apa. Nah, karena di sini kita akan membuat setupnya untuk bagian jasa transport ya, untuk transport. Kita pilih transport aja. Selanjutnya di bagian listing name, di sini kita bisa tulis sesuai kebutuhan, bisa daftar transport dan lain sebagainya. Oke, jika sudah, kalau di create item listing aja. Nah, karena di sini saya sudah pernah buat sebelumnya, tinggal kita edit aja ya di edit with Elementor. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah desain template untuk tampilan listingnya. Caranya cukup mudah ya. Kita coba, kita akan pelajari cara membuatnya. Kita buat satu buah row baru. Di sini row-nya kita bagi dua atau tambah kolom ya, tambah kolom. Nah, di sini untuk memanggil gambarnya ini dari thumbnail ya. Kita lihat, coba kita lihat. Kita coba buka di bagian transportnya ya. Oke. Kita buka di sini di bagian transportnya, fitur image-nya di sini akan kita ganti nanti. Oke, selanjutnya caranya gimana? Kita bisa ambil gambar ya seperti ini. Nah, kemudian di bagian image-nya itu kita menggunakan dynamic text. Ya, ini kita ambil dari gambar thumbnail. Ya, kita ambil dari gambar thumbnail atau fitur image. Oke, saya ulang lagi sekali. Di fitur image ya, kita ambil ini. Nah, selanjutnya di bagian harga mulai, oke, ini bisa kita buat aja
saya biasanya buat pakai teks kayak gini. Nah, untuk mengganti ini menjadi harga mulai ya, yang harga mulai ini saya akan panggil menggunakan dynamic text lagi. Dynamic text di bagian bawah, di bagian chat engine kita menggunakan custom field. Oke, saya ulangin, kita akan menggunakan dynamic text. Di bagian bawah kita akan ambil di custom field. Nah, dimana di sini kita pilih harga. Oke, nah otomatis akan muncul di sini harga yang sesuai yang daftar terbaru. Selanjutnya karena di sini kita akan menggunakan tab ya. Nah, di sini tabnya kita buat seperti ini. Nah, di bagian widgetnya, di sini kita menggunakan tab dari bawaannya Elementor ya, namanya Advanced Tabs. Oke, namanya Advanced Tab, kita pilih. Oke, seperti ini. Layoutnya kita buat jadi vertikal. Oke, seperti ini. Ini kita pakai 2 saja karena yang akan kita mau tampilkan itu adalah spesifikasi dan detail harga. Oke, selanjutnya ini kita buat jadi tengah aja seperti ini. Selanjutnya kita coba isikan datanya daripada ini icon-icon ini. Ada bensinnya, ada medicalnya apa gitu. Oke, kita buat dulu di bagian tab pertama, kita buat jadi spesifikasi ya, spesifikasi. Oke, seperti ini. Selanjutnya detail harga. Oke, di bagian setting kita coba setting beberapa ya. Border, padding, title, konten ini kita buat 0 saja. Kita buat 0. Terus di bagian tabnya ini kita buat 0 juga. Ini buat yang aktif ya. Oke, di bagian bordernya, di bagian kontennya kita pakai 0 saja. Kita tidak usah gunakan ini. Oke, selanjutnya di bagian title kita pilih untuk ini ya, untuk isinya ya. Di bagian isi, oke, karena kita menggunakan advanced tabs. Nah, jadi di sini kita bisa memilih konten apa yang mau kita gunakan. Apakah konten yang kita input manual seperti ini, oke, atau kita akan mengambil dari beberapa pilihan konten tipe. Bisa berupa konten yang akan kita tulis langsung, atau berupa gambar, atau dari shape section, atau shape widget, atau shape page template. Nah, jadi karena ini sifatnya berupa icon ya, jadi kita harus membuat sebuah template terlebih dahulu yang akan kita panggil di sini. Nah, kita akan menggunakan shape page template ya. Nah, caranya adalah kita pilih yang ini, kemudian kita pilih nama template yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini kita sudah pernah membuat di bagian shape template. Oke, di bagian shape template itu namanya spesifikasi. Saya coba edit ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang ini kita buat manual saja, dibuat manual. Nah, di sini ada beberapa fitur jumlah sheet ya, jumlah sheet. Nah, jadi jumlah sheet ini akan kosong. Nah, tetapi untuk mengisinya kita harus
ngambil teksnya ya. Contohnya di sini ada beberapa pilihan. Contohnya kayak di full ya, fuel atau bensin ya, atau BBM gitu. Nah, di sini untuk teksnya ini karena ini sifatnya sama di semua eh, layanan transport, kita coba lihat ya. Kita perhatikan di sini. Nah, di bagian bensin, medical, AC, audio, ini semuanya sama ya, semuanya sama tersedia kecuali di bagian jumlah seatnya kayak gitu. Nah, di bagian seatnya ini kita menggunakan, kita memanggil daripada jumlah seat yang kita buat kayak gitu. Nah, seatnya dari mana udah kita cek sebelumnya. Nah, karena di sini namanya yang kita buat untuk di bagian templatenya namanya spesifikasi. Nah, jadi kita di sini panggil templatenya tadi kita simpan nama spesifikasi. Spesifikasi. Sorry, di sini kita membuatnya dengan secton ya. Oke, sorry. Kita menggunakan dengan secton. Oke, apa perbedaannya? Jadi di bagian template ini ya, di bagian template ini kita bisa membuat banyak jenis. Itu ada page, ada secton, ada global widget. Nah, kebetulan di bagian spesifikasi ini saya buat menggunakan secton tadi itu ya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi otomatis akan kepanggil, dan di bagian medicalnya nanti akan terisi secara otomatis. Sorry, di bagian ininya, di bagian jumlah seatnya. Karena di sini belum saya isi, kenapa dia kosong? Kita coba cek ya. Di bagian transport Nissan Livina ya. Di Nissan Livina di sini di bagian seatnya belum saya isi. Kita coba isi 4 seat ya. Oke. Kita coba update yang ini. Oke, di sini sudah tertulis 4 seat. Oke. Nah, untuk di bagian detail harga, di sini kita coba ambil, kita menggunakan ini ya, kita menggunakan konten. Nah, kita menggunakan konten seperti ini. Hanya saja untuk kontennya ini, untuk di detail harga ya, di detail harga seperti ini, kita akan memanggil menggunakan dynamic text lagi, yaitu kita menggunakan konten. Sorry, kita menggunakan custom field yang sudah kita buat, yaitu detail harga. Oke, jadi seperti ini kita menggunakan konten detail harga. Kayak gitu. Oke, kita coba cek. Nah, oke, karena di sini belum ada datanya, jadi tidak terlihat ya. Kita coba copy ini aja, kita isikan di sini di Salivina. Oke, kita paste. Oke, kita coba update dan refresh ya. Oke, kita coba detail. Nah, jadi ini sudah terisi otomatis daripada detail harga ini. Oke, seperti itu. Nah, nanti ini teman-teman tinggal lanjutkan saja desainnya sesuai dengan kebutuhan. Ini sudah semua ya. Kalau untuk bagian pesan sekarang, teman-teman bisa buat button saja seperti ini, kemudian diarahkan menuju ke WhatsApp ya. Oke, seperti ini. Nanti teman-teman bisa desain lebih detail. Nah, ini saya close saja. Oke, saya pikir untuk membuat listing template ini sudah selesai sampai di sini ya, karena kita tidak mengajarkan secara detail bagaimana apa yang harus dirubah. Ini nanti mungkin lebih ke customize daripada WordPress kita nanti. Ini akan kembali ke
ke tutorial bagaimana cara memaksimalkan daripada Elementor kita nanti. Oke, kita lanjut ke bagian tutorial selanjutnya, yaitu bagaimana cara memanggil daripada listing template atau list template yang sudah kita buat ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorialnya. Jadi kali ini kita akan studi kasusnya adalah bagaimana cara memanggil daripada template yang sudah kita buat menjadi daftar listing ya. Kita langsung saja menuju ke bagian page. Oke, di sini kita sudah membuat halaman depan. Kita edit with Elementor. Oke, jika sudah di bagian widgetnya, di sini kita panggil salah satu widget dari Jet Engine-nya, itu namanya list seperti ini ya, listing grid. Oke, listing grid seperti ini. Oke, tinggal kita tarik saja. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian listnya ini adalah nama list yang sudah kita buat sebelumnya di bagian Jet Engine, yaitu di bagian ini, di bagian listing. Oke, nah di sini kita sudah buat sebelumnya, namanya transport list. Jadi kita di sini panggil namanya transport list. Oke, seperti ini. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Jadi di sini kita panggil satu saja. Nah, jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba cek di bagian mobilnya. Oke. Cukup bagus ya. Jadi gampang. Jadi tinggal panggil aja. Jadi nggak perlu kita apa namanya, ngedit di halamannya satu-satu. Jadi cukup kita kalau teman-teman ada perubahan harga, tinggal rubah di bagian transport saja, nanti otomatis akan berubah di halaman depan. Nah, di sini juga kita akan coba beberapa fitur, yaitu fitur ascending ya, pemanggilannya. Kita pakai custom post type, post query ya. Di bagian post query kita pilih tipenya yang order offset, kita pilih yang ascending. Oke. Nah, jadi yang terbaru yang di atas, atau di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Mana yang mau di atas, mana yang mau di bawah. Itu caranya tinggal teman-teman ganti ininya saja. Teman-teman tinggal ganti tanggal terbitnya saja. Oke. Nah, kebetulan di sini kita gunakan pemanggilan secara ascending. Jadi kalau teman-teman di bagian list daftar transportnya itu masih amburadul urutannya, teman-teman bisa setting secara manual di tanggal penerbitan postingannya. Oke, kita hapus saja karena di sini ada double ya. Oke, jadi seperti ini. Kita coba tampilkan. Oke, jadinya seperti ini. Oke, sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kita tunggu.